Jebret! Selamat pagi. Kembali saya menyapa Anda melalui channel ini. Pada pagi hari ini, saya kembali menyapa Anda semua kebetulan dari kampung halaman saya, dari Karang Sampalan, Cilinaye, Cakra Negara Barat, Kota Mataram. Dan kebetulan pula saya baru turun dari feri. Tapi penyeberangannya Padang Bae ke Lembar. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan opini saya hal kapal yang tenggelam beberapa hari lalu di penyeberangan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali. Jadi korbannya banyak sekali dan sedang dalam proses pencarian. Namun ada juga yang selamat. Hal yang berkaitan dengan passion saya adalah polisinya, kebijakannya. Dan kebetulan saya pernah 2 tahun bertugas di Gilimanuk. Jadi melalui channel ini, melalui konten hari ini, mudah-mudahan otoritas pelabuhan tidak hanya di Ketapang Gilimanuk, tetapi otoritas pelabuhan di seluruh negeri ini bisa mendengarkan, menonton video saya ini. Jadi 2 tahun saya di Gilimanuk itu saya sudah pernah melakukan survei kecil-kecilan langsung ke pelabuhan. Hampir setiap hari saya ke pelabuhan Gilimanuk. Termasuk mencari tahu tentang status kapal-kapal feri yang ada di Gilimanuk pada masa itu. Tahun 2006-an lah, sampai 2008 kalau tidak salah. Nah, begitu terjadi peristiwa kapal tenggelam, salah satunya yang di Gilimanuk ini kembali mengingatkan saya berkaitan terutama dengan usia kapal-kapal laut atau feri yang dioperasikan di Indonesia. Ini perlu menjadi catatan kritis semua. Seharusnya otoritas pelabuhan di seluruh negeri ini, termasuk saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Perhubungan, harusnya membuat standarisasi dan pengawasan yang ketat berkaitan dengan usia kapal-kapal itu. Mohon maaf, semestinya nyawa para penumpang masyarakat jangan dijadikan taruhan. Karena masih banyak masyarakat kita yang, mohon maaf, tidak tahu, bahkan mungkin apatis berkaitan dengan usia kapal yang beroperasi di Indonesia, kapal feri. Saya tidak mau menyinggung tahun berapa kapal-kapal itu beroperasi ketika saya bertugas di sana. Itu bisa dikatakan amat sangat jarang kapal feri itu betul-betul baru. Ya. Itu kebanyakan kapal-kapal second yang dibeli. Ya. Ini kan kalau itu diteruskan, model-model seperti itu, ini kan sama dengan mempertaruhkan nyawa penumpang. Ya. Sehingga yang namanya standarisasi yang rigid, ketat, berorientasi pada keselamatan penumpang, harusnya ini ditekankan, diterapkan oleh semua otoritas pelabuhan di negeri ini, termasuk rekan-rekan saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan perizinan kapal feri di negeri ini. Jika ini misalnya masih main-main, polanya sama dengan tahun 2000-an dulu, copy paste, tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, dugaan-dugaan bermain di belakang layar untuk mengeluarkan izin-izin kapal itu. Ini kan sama dengan mempertaruhkan nyawa penumpang yang notabene warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan menggunakan fasilitas ini. Ini yang fokus konten saya pada pagi hari ini. Nah, kebetulan juga saya baru habis turun dari feri, ya. Itu yang pertama. Dan mudah-mudahan
kementerian koordinator sekiranya mungkin di Kementerian Perhubungan itu masih pola-pola lama diterapkan. Mudah-mudahan Kemenko-nya, kementerian koordinatornya, termasuk auditor internal maupun auditor eksternalnya, bisa mulai hari ini setelah membaca video ini mereview kembali. Bukan hanya kapal di Bali dan di Lombok, tidak, semua kapal-kapal di Indonesia ini. Kalau memang usianya itu sudah lebih daripada 20 tahun, tidak usah dikasih izin. Ya. Karena yang dipertaruhkan itu nyawa penumpang. Ya. Masyarakat tidak ada akses untuk mengetahui tahun berapa sebuah feri itu dibuat di tempat mereka tinggal yang dioperasikan satu atau beberapa feri itu. Sulit. Mungkin mereka juga abai, mungkin mereka juga tidak sampai ke sana pikirannya. Jadi yang menjadi stressing point-nya itu adalah tahun pembuatan kapal, bukan tahun kapal itu masuk ke Indonesia. Ya, kita sama-sama tahulah dari mana datangnya barang-barang itu. Mungkin bahasanya itu beli murah, kemudian dioperasikan di sini, dipermak sedikit mungkin di bengkel-bengkel di Jawa Timur, misalnya bengkel-bengkel di Jawa Timur lah, bengkel-bengkel kapal itu beli dari luar dengan murah, dipermak sedikit, dioperasikan. Persoalannya ada pengecekan atau tidak berkaitan dengan barang-barang itu. Sehingga kalau SOP dan standarisasi ini, NSPK namanya, norma, standar, prosedur, dan kriteria itu diberlakukan secara ketat, berorientasi pada keselamatan penumpang, maka yang usia-usia tua itu tidak akan bisa lagi beroperasi di Indonesia. Ya. Nah, kalau seandainya misalnya ingin menjadi lebih baik, lebih safety, ya pemerintah kan bisa kembali. Perli saja kan sudah punya dia kapal-kapal. Kita punya PT PAL, pabrik kapal besar, dan sudah reputasinya sudah tidak hanya nasional tapi internasional. Kan bisa kementerian itu memesan kapal di PT PAL, sehingga istilahnya kalau belum punya uang bisa kasbon di PT PAL buat kapal berapa penyeberangan yang perlu. Rasanya tidak mungkin tidak ada uang apabila memang anggaran negara itu, terutama pendapatan negara itu betul-betul diperhatikan, metadatanya itu diperhatikan, kemudian pendapatan negara itu betul-betul dijaga sehingga tidak bocor. Nah, kalau itu sudah dilakukan, rasanya tidak mungkin tidak punya uang negeri ini, karena negeri ini kaya. Jadi kalau untuk misalnya membeli kapal di titik-titik penyeberangan rasanya tidak terlalu sulit. Kalau memang mau sungguh-sungguh, pabrik punya, bahan-bahan untuk membuat kapal punya, ahli-ahli kapal kita sudah punya. Lalu apa soalnya? Sehingga tidak ada alasan lagi perusahaan-perusahaan di negeri ini membeli kapal second lagi. Ya, kalaupun misalnya harus membeli kapal second, paling tidak usianya tidak kurang dari 10 tahun lah. Sehingga masyarakat yang menggunakan jasa itu lebih terjamin keselamatannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat fenomena kapal tenggelam ini, pasti salah satunya itu adalah karena masalah teknis kapal. Tetapi bisa jadi juga ada persoalan human. Ya, salah satunya contohnya apa? Kapal itu ada standar bobot, standar jumlah penumpang yang masuk, standar kendaraan yang masuk. Tonasenya itu pasti ada standarnya. Nah, mudah-mudahan praktek di lapangan hal-hal seperti itu diikuti dengan tertib. Nah, karena kalau itu tidak diikuti dengan tertib, misalnya pada saat yang sama tonase penumpang berlebihan, kemudian usia kapal sudah terlalu tua, kemudian pada saat yang sama cuaca yang akan diterobos dilewat itu tidak mendukung. Artinya cuaca sedikit buruk. Apalagi kalau cuaca buruk, ya pasti berisiko. Nah, kembali lagi selain masalah
sarananya yang sudah tuek bahasanya itu, bisa jadi juga karena masalah human manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang kerap terjadi berulang-ulang ya di Bali sendiri, di Jawa Bali, terutama di Bali sendiri, beberapa waktu lalu sebelum kapal feri yang di Ketapang Gilimanuk tenggelam, kalau tidak salah pernah ada speedboat yang tenggelam di perairan dari Bali menuju Nusa Penida atau sebaliknya itu. Nah, peristiwa ini berarti ada faktor lain. Ya, salah satunya tadi faktor cuaca juga. Tetapi masalah pengawasan atau monitoring dari institusi atau unit yang punya kewenangan mengontrol atau mengawasi. Jadi kalau pengawasannya sudah ketat, tidak bisa dinego-nego, rasanya para pelaku atau dunia usaha pelayaran itu tidak akan berani mencoba-coba untuk melawan. Artinya menerobos aturan. Apabila aturannya ketat, kemudian monitoring atau pengawasannya itu ketat dan tegas. Nah, persoalan ini mungkin teknis yang kerap sekali mungkin belum dilaksanakan secara disiplin. Penerapan pengawasan yang ketat, monitoring, evaluasi yang ketat oleh unit atau institusi yang punya kewenangan untuk mengawasi. Berkaitan dengan bagaimana suatu kapal akan memulai proses berlayar. Karena sepengetahuan saya, itu biasanya ada pengecekan dari Syah Bandar. Apakah kapal itu layak untuk berlayar? Apakah cuaca itu mendukung untuk berlayar? Apakah jumlah tonase penumpang di dalam kapal itu sesuai dengan ketentuan? Nah, berarti kita harus mengkaji kembali pelaksanaan evaluasi dan monitoringnya. Nah, jadi tadi sudah 3 hal-hal yang perlu kita atensi bersama untuk menekan terjadinya kapal-kapal tenggelam di negeri ini. Yang pertama, kita stressing bersama usia kapal, kalau memang memungkinkan usianya tidak lebih dari 10 tahun. Nah, kalau misalnya mau nego-nego ya janganlah lebih dari 20 tahun. Itu pertama. Kemudian yang kedua, faktor teknis. Nah, yang kaitannya dengan kualitas atau sarana kapal atau feri itu. Jadi kalau bicara kualitas ini ya tentunya sebagaimana saya sampaikan tadi, harus betul-betul fit kondisi semua kapal di seluruh negeri ini. Nah, yang berikutnya juga yang kedua ini, kaitannya dengan kedua ini adalah faktor human. Human semestinya disiplin seperti bagaimana menerbangkan pesawat. Jadi ketat dia. Tidak boleh ada yang kurang satu persyaratan pun. Jadi yang pertama faktor sanprasnya, sarananya, kapalnya. Kedua faktor humannya yang harus disiplin terhadap NSPK yang sudah ada. Yang ketiga ini adalah persoalan evaluasi dan monitoring yang harus semua komponen yang terlibat di dalam pelayaran itu harus taat terhadap standar yang diberlakukan. Jadi tidak bisa main-main lagi. Apabila ada pegawai atau kru kapal, nahkoda melawan aturan ini, SP1, SP2, kalau sudah 2 kali pecat. Termasuk mungkin ke Syah Bandaran, kalau Syah Bandar ketahuan misalnya memaksakan diri mengeluarkan izin berlayar, SP1, SP2 tidak berbuat lebih dari 2 kali, pecat. Ya. Semua komponen yang bekerja di sektor pelayaran itu harus dilakukan pengawasan yang ketat. Analoginya seperti menerbangkan pesawat, rigid sekali. Nah, itu hal yang bisa saya sampaikan sebagai sumbang saran dari sisi public policy untuk persoalan kerap terjadi kapal-kapal tenggelam di negeri ini yang tidak pernah berkesudahan. Ada saja, ya. Demikian
Apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya, saya menyampaikan permohonan maaf. Terakhir saya sampaikan selamat pagi.